Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat KBC yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini siap menyembah Tuhan, amin. Mari dengan penuh antusias, dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, waktu ini adalah waktu-Mu Tuhan. Haleluya. Kami persembahkan hidup kami, Engkau yang layak disembah ya Bapa, Engkau yang layak diagungkan. Kami berikan penghormatan, pengagungan bagimu, bagi Raja di atas segala raja. Kami rindu menyenangkan hatimu, kami rindu membawa yang terbaik hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Rajaku. Glory, terima kasih buat kebaikanmu, terima kasih buat anugerahmu, buat kemurahanmu di dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya, Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari sama-sama katakan, Tuhan mau dekat dengan umatnya, yes, yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada juga di rumah-rumah setiap jemaat KBC, amin. Tuhan hadir di bait kudusnya, amin. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Ini yang Tuhan rindukan. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, dengan segenap hatinya. Kami berseru kepadamu, amin, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Katakan
datang kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Amin. Saat umat mencari wajahnya, Tuhan hadir, Tuhan ada bersama dengan kita. Sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Amin.
adalah penyembah-penyembah-Mu Bapa. Penyembah-penyembah yang selalu rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Lewat hidup kami, lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami rindu menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, yes Lord. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, yes, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Yang rindu menyenangkan Tuhan, mari angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Kami mau senangkan Engkau Tuhan Yesus sepanjang hidup kami. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, yes Lord, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Jemaat, mari katakan dengan segenap hati. Kami mau senangkan hati-Mu. Senangkan Tuhan dengan pujian penyembahan-Mu pagi ini. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat setiap perkataan kami, perbuatan
perbuatan kami dan setiap hal yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Sebab yang kami mau hanyalah nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan di dalam kehidupan kami. Sebab hanya Engkau yang layak menerimanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembah Engkau. Kami mau terus bersuka cita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bersuka cita, menari, bahkan melompat di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari semua kita berkata, amin. Yes, haleluya. Saudara, kita semua ada di dalam Tuhan dan ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Yes, kami ditempati dan saudara di rumah saudara masing-masing. Tetapi hadirat Allah Dia ada dan kuasanya tidak pernah terbatas bagi setiap kita. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmur, bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Mari katakan, saat hati bersyukur dan jiwa hadirat telah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Yes. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Amin. Bermazmurlah baginya, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Saat hati bersyukur, amin. Hadirat Allah nyata di dalam puji-pujian kita. Yes. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi, saat hati bersyukur, amin. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau hadir di tengah-tengah pujian umat-Mu Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di setiap rumah-rumah jemaat Tuhan, dan setiap pemirsa yang mengikuti ibadah kami
pada pagi hari ini. Pujian penyembahan kami persembahkan bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja atas hidup kami. Saat ini kami mau siapkan hati kami membuka hati kami mau bersikap rendah hati di hadapan Tuhan, di hadapan firman Tuhan. Kami lapar dan haus akan Tuhan sehingga apa yang akan kami dengar yaitu firman-Mu ini memberkati kami, mendidik kami, menguatkan kami, memotivasi kami untuk kami terus bisa hidup hari demi hari lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kami percaya urapan-Mu sudah ada di dalam kehidupan kami dan Roh Kudus akan terus limpah-limpahkan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini sepenuhnya ke dalam kendali Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, sambut firman-Mu. Haleluya. Semua berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berdoa saudara tetap dalam kondisi yang antusias, semangat, sebab Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Baik. Tema besar kita di bulan Juni adalah iman sebagai jawaban. Iman sebagai jawaban. Dan di minggu pertama kita telah belajar tentang melangkah pasti, tentang iman, dan temanya adalah melangkah pasti. Dan minggu kedua ini tema khotbah pagi ini adalah to please God atau menyenangkan Tuhan. Masih dari kitab Ibrani. Kalau minggu pertama kita membaca Ibrani 11 ayat 1, 2, 3. Pada kali ini, pagi ini saya akan mengajak kita membaca Ibrani 11 ayat 4 dan 5. Ibrani 11 ayat 4 dan 5. Saudara sudah menemukannya? Ibrani 11 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat 5. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkat. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Dari dua ayat ini, pagi ini, saya akan mengajak kita belajar dua hal tentang iman. Kita akan belajar dua kebenaran tentang iman. Yang pertama, kita akan belajar tentang iman dan persembahan. Yang kedua, kita akan belajar tentang iman dan tujuan hidup. Iman dan
persembahan. Yang kedua, iman dan tujuan hidup. Saudara siap? Amin. Haleluya. Yang pertama, kita akan belajar tentang iman dan persembahan. Ibrani 11 ayat 4 tadi mengatakan, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudaraku, ayat ini tidak sedang mengajarkan tentang superioritas korban darah yang dilakukan oleh Habil. Kitab Ibrani tegas mengatakan bahwa karena iman, amin, karena iman Habil melangkah membawa korban persembahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ini poinnya, saudara. Ibrani mengutip apa yang dilakukan, apa yang dicatat di dalam perjanjian lama, apa yang dilakukan oleh Habil. Dan Ibrani tegas mengatakan, kitab Ibrani tegas mengatakan bahwa karena iman Habil melangkah membawa korban persembahannya itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku, imannya kepada Tuhan adalah landasan. Imannya kepada Tuhan adalah alasan Habil memberi persembahan kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Imannya kepada Tuhan adalah landasan Habil memberi persembahan kepada Tuhan. Imannya kepada Tuhan adalah alasan Habil memberi persembahan kepada Tuhan. Itu alasan Tuhan berkenan kepada persembahan Habil, karena Habil melakukannya di dalam iman, karena Habil melakukannya dengan iman kepada Tuhan. Habil membawa persembahannya dengan iman. Dia melangkah membawa persembahannya kepada Tuhan dengan imannya. Ya, saudaraku, apa yang bisa kita pelajari dari poin pertama ini? Memberi persembahan yang berkenan di hati Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Habil, adalah memberi persembahan yang dilandaskan, yang dilakukan oleh iman. Saudara, memberi persembahan yang berkenan di hati Tuhan, seperti yang dilakukan Habil, adalah memberi persembahan yang dilandaskan oleh iman. Kita harus memberi persembahan kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan membawa persembahan kita. Dan kita lakukan di dalam iman kita. Kita harus datang memberi kepada Tuhan dengan iman kita. Saudaraku, landasan langkah kita dalam memberi persembahan kepada Tuhan haruslah karena iman. Amin. Amin, saudaraku. Katakan kiri kananmu, karena iman. Haleluya. Landasan langkah kita dalam memberi persembahan kepada Tuhan haruslah karena iman. Bukan karena diharuskan memberi persembahan, saya memberi persembahan.
Bukan juga karena saya mampu memberi persembahan, karena itu saya memberi persembahan. Tidak seperti itu, saudaraku. Landasan langkah kita dalam memberi persembahan kepada Tuhan adalah iman. Bukan karena ini ibadah, saya harus memberi persembahan. Bukan juga karena saya mampu, saya punya, karena itu saya memberi persembahan. Bukan seperti itu. Tapi landasannya adalah iman. Saudaraku, Alkitab mencatat dengan jelas di dalam Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Artinya apa? Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman, termasuk dalam hal memberi persembahan, kalau kita melakukannya bukan dasar iman kita kepada Tuhan, kalau kita melakukannya bukan karena iman, kalau kita melakukannya bukan dengan iman kita, maka persembahan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Termasuk dalam konteks ini adalah memberi persembahan. Kita memberi persembahan harus karena iman kita. Amin, saudaraku. Memberi karena iman itu pengertiannya bagaimana? Memberi karena iman itu pengertiannya bagaimana? Saudaraku, dengar baik ini. Memberi karena iman, memberi persembahan karena iman itu pengertiannya adalah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan pengetahuan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, memberi karena iman pengertiannya adalah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan pengetahuan yang benar sesuai firman Tuhan. Dan pengetahuan yang benar sesuai firman Tuhan yang pertama adalah pada waktu kita datang, kita melangkah memberi persembahan kepada Tuhan, maka persembahan kita itu sedang kita berikan kepada Tuhan, kita tujukan kepada Tuhan, bukan kita tujukan kepada manusia, bukan kita berikan kepada manusia, bukan kita berikan kepada institusi agama, bukan kita berikan kepada pendeta, bukan kita berikan kepada siapapun, tetapi pada waktu kita datang memberi kepada Tuhan, persembahan kita itu kita tujukan untuk Tuhan. Saudaraku, pengetahuan yang seperti itu harus mendominasi pikiran dan hati kita, bahwa saya datang memberi kepada Tuhan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk institusi agama, bukan di departemen sosial, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan aku memberi persembahan. Ketika pengetahuan yang seperti itu mendominasi hati dan pikiran kita, saudaraku, maka kita akan bisa memiliki pengetahuan yang berikutnya adalah, karena persembahanku saya tujukan kepada Tuhan, maka Dia adalah Tuhan. Dia Tuhan yang layak, Dia Tuhan yang pantas, Dia Tuhan yang harus mendapat yang terbaik dari setiap persembahanku, baik secara kuantitas atau jumlah maupun kualitas. Sekali lagi saya ulangi, ketika pengetahuan sesuai firman Tuhan bahwa aku memberi persembahan, saya tujukan kepada Tuhan itu mendominasi, memenuhi hati dan pikiran kita, maka kita tahu bahwa Tuhan yang kepadanya aku memberi persembahan, Tuhan yang kepadanya aku membawa persembahan adalah Tuhan yang layak, Tuhan yang pantas. Dia harus mendapat yang terbaik, baik secara kuantitas maupun secara kualitas.
Amin, saudaraku. Saudaraku, saya percaya, saya sangat percaya, dan saya sangat setuju dengan setiap orang yang mengatakan bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Saya setuju. Saya setuju dengan setiap orang yang mengatakan bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Tetapi satu hal yang saya percaya juga, justru di masa-masa yang sulit ini, inilah waktunya saya melihat pekerjaan Tuhan lebih dahsyat lagi. Inilah waktunya saya melihat kuasa Tuhan dinyatakan lebih dahsyat lagi. Inilah waktunya, inilah saat di mana saya bisa mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan lebih dahsyat lagi. Karena itu, saudaraku, masa-masa yang sulit seperti ini seharusnya tidak menjadi alasan bagi orang percaya untuk pada akhirnya mengurangi kualitas persembahannya kepada Tuhan, mengurangi kuantitas persembahannya kepada Tuhan. Justru pada masa-masa yang sulit ini adalah ujian iman kita. Tuhan mau melihat seberapakah iman kita ini hidup di dalam hati kita. Jadi saudaraku, masa-masa yang sulit seharusnya tidak dijadikan alasan untuk kita pada akhirnya mengurangi jumlah persembahan kita kepada Tuhan. Masa-masa yang sulit seharusnya tidak dijadikan oleh orang percaya sebagai alasan untuk kita mengurangi kualitas persembahan kita kepada Tuhan. Saudaraku, ingat bahwa ketika kita melangkah dengan iman, memberi persembahan kepada Tuhan, Tuhan sangat menghargai langkah iman setiap orang, saudaraku. Pada waktu kita memutuskan untuk tetap di masa yang sulit ini, justru saya akan meningkatkan, ini kesempatan yang baik, saya akan meningkatkan jumlah persembahan saya kepada Tuhan. Saya akan meningkatkan kualitas persembahan kepada Tuhan. Itu yang membuat persembahan kita berkenan, saudaraku. Tetapi pada waktu kita memakai alasan masa-masa yang sulit ini untuk mengurangi persembahan kita, kita tidak sadar bahwa hidup kita bukan karena apa yang ada dalam genggaman tangan kita. Saudaraku, saya mau katakan hidup saudara dan saya bukan ditentukan dari apa yang ada dalam genggaman tangan kita, tetapi hidup saudara dan saya ditentukan oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, anugerah dan kebaikan Tuhan, anugerah dan berkat-berkat dari Tuhan, bukan ditentukan dari apa yang ada dalam genggaman kita, bukan ditentukan dari apa yang ada di rekening kita, bukan ditentukan dari apa yang ada di deposito kita, bukan ditentukan dari apa yang ada tersimpan rapi di brankas kita, saudaraku. Tetapi hidup saudara dan saya ditentukan oleh karena anugerah Tuhan. Hidup saudara dan saya ditentukan oleh kebaikan dan berkat-berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, orang percaya harusnya tidak takut masa-masa yang sulit seperti ini. Justru akan tetap mempertahankan persembahannya kepada Tuhan, tetap kuantitas dan kualitas yang terbaik kepada Tuhan. Sebab kita tahu hidup kita karena anugerah Tuhan. Hidup kita bukan karena uang kita. Haleluya. Pada waktu kita memakai alasan masa sulit ini untuk mengurangi jumlah persembahan kita, sebenarnya secara jujur saya katakan, kita sedang mengalami gagal dalam pertumbuhan iman, saudaraku. Orang percaya yang memakai masa-masa sulit ini
sebagai alasan untuk mengurangi persembahannya kepada Tuhan. Dia tidak sadar bahwa hidupnya bukan karena uangnya. Dia tidak tahu atau dia lupa bahwa hidupnya oleh karena anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Memberi karena iman, pengertiannya adalah memberi dengan pengetahuan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Aku membawa persembahanku ditujukan kepada Tuhan. Tuhan yang kepadanya aku membawa persembahanku adalah Tuhan yang layak, Tuhan yang pantas, Tuhan yang harus mendapat yang terbaik baik secara kuantitas maupun kualitas. Karena aku tahu hidupku dan semua yang ada padaku adalah milik Tuhan yang sedang Tuhan titipkan kepada saya. Yang Tuhan titipkan kepada saya untuk saya kelola dengan baik. Dan pada akhirnya harus dikembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Hidup kita dan semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan, saudaraku. Harus kembali kepada Tuhan sesuai dengan iman kita. Sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Saudaraku, kita memberi kepada Tuhan. Kita lakukan dengan iman kita sebagai bentuk syukur kita atas anugerahnya yang melimpah-limpah, atas berkat-berkatnya yang melimpah-limpah di dalam hidup kita, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, iman mengajar kita, iman menuntun kita, iman mengarahkan kita untuk bisa memberi persembahan dengan benar kepada Tuhan. Haleluya. Ketika iman bekerja aktif dalam kehidupan kita, maka iman itu pasti mengajar kita, iman itu pasti menuntun kita, iman itu pasti mengarahkan kita untuk kita bisa memberi persembahan dengan benar kepada Tuhan. Seperti Habel melangkah memberi persembahan kepada Tuhan karena imannya. Dan Alkitab mencatat, karena iman Habel memberi persembahan dan Tuhan berkenan atas persembahannya itu. Jadi sekali lagi, pelajaran pertama yang bisa kita pelajari, saudaraku, setiap kali kita mau melangkah memberi persembahan kepada Tuhan, kita harus melakukan dengan iman kita. Amin, saudaraku. Yang kedua, atau yang terakhir, iman dan tujuan hidup. Ayat 5, Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudaraku, Henok diangkat Tuhan ke surga. Alasannya apa? Kita akan pelajari bersama-sama. Henok diangkat Tuhan ke surga. Alasannya adalah di dalam Ibrani 11 ayat 5 yang tadi dikatakan, karena Henok hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam Kejadian 5 ayat 22 mencatat Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Menariknya, saudaraku, Henok hidup bergaul dengan Tuhan bukan dalam waktu yang singkat sejam, 2 jam. Sekali lagi saya katakan, menariknya dalam hal ini adalah Henok hidup bergaul dengan Tuhan bukan dalam waktu yang singkat sejam, 2 jam Henok bergaul dengan Tuhan. Tidak, saudaraku. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Berapa, saudaraku? 365 tahun. Wow. Ini dahsyat. Ini luar biasa. Ada manusia yang hidup bergaul dengan Tuhan dalam waktu 365 tahun.
365 tahun Henokh bergaul dengan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memutuskan untuk mengangkat Henokh ke surga tanpa mengalami kematian. Nah, saya akan mengajak kita fokus. Saya akan mengajak kita fokus pada frase ia berkenan kepada Allah. Karena iman ia berkenan kepada Allah. Karena iman ia bergaul kepada Allah. Nah, saudaraku, kata hidup bergaul dalam teks aslinya, dalam teks Ibrani, diartikan dengan walk constantly with God, atau berjalan terus-menerus dengan Tuhan. Ada sebuah keintiman yang terus-menerus dilakukan oleh Henokh. Ada hubungan yang sangat akrab terus-menerus dilakukan oleh Henokh kepada Tuhan. Dan arti yang kedua dari hidup bergaul adalah please God, atau menyenangkan Tuhan. Nah, saudaraku, perhatikan ini baik-baik. Kedua arti di situ, berjalan terus-menerus dengan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Kedua arti itu merujuk kepada tujuan dan pilihan hidup Henokh. Sekali lagi saya ulangi. Hidup berjalan terus-menerus dengan Tuhan, hidup menjalin hubungan intim dengan Tuhan, hidup dengan dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan, dan hidup terus menyenangkan hati Tuhan, itu merujuk kepada tujuan dan pilihan hidup Henokh. Haleluya, saudaraku. Iman yang bekerja aktif dalam hidup Henokh membuatnya mengerti untuk apa dia hidup, saudaraku. Iman yang bekerja aktif dalam hidup Henokh membuatnya mengerti untuk apa dia hidup. Henokh memutuskan dengan yakin tujuan dan pilihan hidupnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Karena dia tahu persis bahwa hidupnya memang dirancang untuk kesenangan Tuhan. Haleluya. Saudaraku, karena iman Henokh tahu bahwa hidupnya dirancang untuk kesenangan Tuhan, saudaraku. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari poin kedua ini? Saudaraku, adakah iman di hati kita sampai detik ini? Jika ada, masihkah iman itu bekerja dengan aktif? Atau justru sedang tertidur dan mati suri? Saya berharap, saya berdoa, iman kita akan terus berkobar-kobar. Iman kita akan terus aktif bekerja dalam hati kita. Iman yang bekerja secara aktif membuat setiap orang percaya mengerti akan tujuan hidupnya. Amin, saudaraku. Iman yang bekerja secara aktif membuat setiap orang percaya pada akhirnya mengerti untuk apa dia hidup, untuk apa Tuhan ciptakan dirinya. Iman yang bekerja secara aktif membuat setiap orang percaya mengerti akan tujuan hidup ini, saudaraku. Tuhan menciptakan kita. Tuhan memberi kita hidup. Tuhan melimpahi kita dengan berbagai berkat. Bukan tanpa maksud. Bukan tanpa tujuan. Haleluya. Dengar baik kebenaran ini. Tuhan yang kita sembah tidak pernah bekerja dengan coba-coba. Dia selalu bekerja dengan tujuan dan goal yang jelas. Amin.
termasuk dalam menciptakan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah coba-coba menciptakan saudara dan saya. Saudara, kejadian saudara dan saya bukan karena keisengan Tuhan menciptakan kita, saudaraku. Tuhan tidak pernah iseng, saudaraku. Jadi kita diciptakan ini bukan hasil keisengan Tuhan. Saudaraku, Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberi kita hidup, Tuhan melimpahi kita dengan berbagai berkat supaya kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menciptakan saudara dan saya. Tuhan memberi hidup kepada saudara dan saya. Tuhan melimpahi kita dengan segala berkat-berkat Tuhan supaya kita hidup menyenangkan hatinya. Saudaraku, Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk kesenangan Tuhan. Iman yang bekerja secara aktif dalam hidup kita akan membawa kita mengerti bahwa hidupku diciptakan atau diberi Tuhan. Saya hidup diciptakan Tuhan untuk kesenangan Tuhan. Iman yang tidak sampai pada kesimpulan bahwa aku hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, saya mau katakan itu bukan iman, saudaraku. Iman yang tidak sampai pada kesimpulan bahwa aku hidup untuk menyenangkan hati Tuhan bukanlah iman. Iman yang benar, iman yang bekerja hidup di dalam kita, mengkondisikan kita, menetapkan, untuk pada akhirnya menetapkan tujuan hidup yang benar. Dan tujuan hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan adalah hidup menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Katakan kiri kananmu, hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Hidup saudara dan saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidup yang seperti ini, tujuan hidup yang seperti ini yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan akan mendasari pencapaian-pencapaian yang bisa kita raih, saudaraku. Perhatikan ini baik-baik. Kita bisa menjadi apa saja. Kita bisa menjadi apa saja. Kita bisa mencapai prestasi tertinggi dalam hidup kita. Kita bisa memiliki apa saja. Tetapi jika endingnya hanya untuk pemenuhan kesenangan diri sendiri, maka semua pencapaian dan prestasi kita menjadi tidak bervalue, tidak bernilai atau kosong. Hanya berhenti pada pemuasan daging. Tuhan tidak disenangkan. Kita bisa menjadi apa saja. Kita bisa mencapai prestasi tertinggi. Kita bisa memiliki apa saja. Tetapi jika pada endingnya hanya untuk pemuasan kesenangan diri sendiri, maka semua pencapaian kita, semua prestasi kita, semua yang ada pada kita menjadi tidak bervalue. Karena apa? Karena Tuhan tidak disenangkan. Saudaraku, dalam pokok ini kita perlu mengingat lagi perkataan Tuhan Yesus dalam Lukas 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Lukas 9 ayat 23. Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas seperti ini. Kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ. Perhatikan ini baik-baik. Orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya tiap-tiap hari dan terus mengikut aku. Haleluya. Saudaraku, seorang yang sungguh-sungguh hidup karena imannya tidak pernah tertarik menggunakan waktu-waktu dalam hidupnya hanya untuk memburu kesenangan diri sendiri, hanya untuk memburu memuaskan kesenangan daging kita, saudaraku. Orang yang sungguh-sungguh hidup karena imannya
tidak pernah tertarik menggunakan waktu-waktu dalam hidupnya hanya untuk memenuhi kesenangan dagingnya, hanya untuk memburu kesenangan diri sendiri, saudaraku. Tetapi orang yang hidup karena imannya, dia akan selalu berpikir, bagaimana aku bisa menyenangkan Tuhan dengan hidupku. Amin, saudaraku. Jika iman itu bekerja aktif dalam hidup kita, maka iman itu akan mengkondisikan kita. Dan kita selalu berpikir, bagaimana aku bisa menyenangkan Tuhan dengan hidupku ini. Pertanyaan bagaimana aku bisa menyenangkan Tuhan dengan hidupku ini memenuhi hati dan pikiran setiap orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam imannya, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Henok diangkat oleh Tuhan ke surga karena tujuan hidupnya yang benar. Hidup untuk menyenangkan Tuhan. Imannya melahirkan tujuan hidup yang benar, saudaraku. Saudara, jika iman di dalam hati kita ini gagal membawa kita untuk memutuskan, untuk menetapkan tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan Tuhan, maka saudara perlu berdoa, saudaraku. Karena iman yang bekerja aktif, iman yang benar, pada akhirnya akan membuat kita memutuskan bahwa aku hidup untuk menyenangkan Tuhan. Tujuan hidupku untuk menyenangkan Tuhan. Iman melahirkan tujuan hidup yang benar sesuai yang Tuhan kehendaki. Dan tujuan hidup yang benar sesuai dengan Tuhan kehendaki adalah hidup menyenangkan Tuhan. Haleluya. Hiduplah terus dalam iman yang benar kepada Tuhan. Jangan goyah. Percayalah, jika kita terus bergairah melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidupmu dan atas hidupku. Pada waktu kita concern pada tujuan hidup untuk menyenangkan Tuhan, maka Tuhan tidak tinggal diam, saudaraku. Dia akan terus mempercayakan apa yang Tuhan punya di surga untuk saudara dan saya. Karena Tuhan tahu bahwa Tuhan sedang mempercayakan apa yang Dia punya kepada orang yang tujuan hidupnya untuk menyenangkan Dia. Jadi iman melahirkan tujuan hidup yang benar. Orang percaya yang hidup dalam iman, yang benar-benar iman bekerja aktif dalam hidupnya, maka tujuan hidupnya untuk menyenangkan Tuhan. Dia tidak pernah tertarik menghabiskan waktu-waktu dalam hidupnya hanya untuk memenuhi kesenangan pribadinya, hanya untuk memuaskan kedagingannya, saudaraku. Tetapi orang percaya yang hidup di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan dengan gagah berkata, tujuan hidupku, aku tahu Tuhan ciptakan aku untuk kesenangan Tuhan. Karena itu aku tahu aku harus memutuskan tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan Tuhan. Haleluya. Dan ketika kita berani dengan gagah menetapkan tujuan hidupku untuk menyenangkan Tuhan, maka Tuhan yang di surga sana, Dia akan mempercayakan segala kepunyaannya kepada orang yang tujuan hidupnya untuk menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan tahu,
Ketika dia mempercayakan apa yang dia punya di surga kepada setiap orang yang tujuan hidupnya untuk menyenangkan Tuhan, Tuhan tahu apa yang dia punya tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah disia-siakan. Pasti akan dipakai kembali untuk menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan akan terus mempercayakan, Tuhan akan terus mempercayakan, Tuhan akan terus mempercayakan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Haleluya. Karena itu, tetapkan tujuan hidup kita. Iman kita yang bekerja secara aktif dalam hidup kita melahirkan tujuan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu apa? Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Bapa, aku sudah selesai berbicara tentang firman-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Firman yang sudah hamba-Mu sampaikan, Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam lagi kepada setiap jemaat Tuhan. Aku berdoa benih yang ditaburkan ini akan tumbuh dalam tanah hati setiap jemaat Tuhan dan akan berbuah-buah lebat. Sehingga melalui firman ini, hidup jemaat KBC akan semakin hari semakin bertumbuh sesuai yang Tuhan kehendaki. Akan mengalami pertumbuhan yang nyata sesuai yang Tuhan kehendaki. Pagi ini, ketika kami sudah mendengar firman-Mu tentang iman dan persembahan, iman dan tujuan hidup, biarlah ketika kami mendengar, aku berdoa dalam nama Yesus, setiap jemaat KBC, setiap kami semuanya, keluarga KBC ini, dengan iman kami akan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Dengan iman kami akan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan iman kami akan memberi secara jumlah dan kualitas yang terbaik dari Tuhan. Masa-masa yang sulit ini justru akan menantang kami untuk kami berani melangkah dengan iman, menaikkan jumlah persembahan kami kepada Tuhan. Karena dengan demikian kami akan mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan. Dengan iman kami tahu bahwa aku diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Karena itu iman yang bekerja dalam hidup kami akan membuat kami berani berdiri dengan gagah dan menetapkan tujuan hidupku untuk menyenangkan Tuhan. Dan percaya Tuhan, aku percaya, hamba percaya, ketika kami berani menetapkan tujuan hidup kami untuk menyenangkan Tuhan, Tuhan akan mempercayakan kekayaan-Mu untuk kami. Karena Tuhan tahu kami memiliki tujuan hidup untuk menyenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus,
meteraikan firman ini dalam setiap loh hati setiap kami, agar kami hidup di dalamnya dan kami melakukan dengan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memberkati setiap jemaat Tuhan. Berkati para suami, berkati para istri, berkati anak-anak, berkati keluarga seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati keuangan mereka, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Jaga, lindungi, pelihara seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami tolak segala virus-virus sakit, penyakit, bakteri, kuman-kuman apapun itu kami tolak di dalam nama Yesus. Dan aku berdoa bagi setiap orang yang sakit saat ini, oleh bilur-bilur Tuhan jadilah sembuh. Aku berdoa bagi setiap orang yang saat ini susah, Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Memberkati bangsa Indonesia ini, segera pulihkan dari keadaan yang tidak baik ini Tuhan. Virus COVID-19 ini akan segera teratasi dan Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Yesus. Kami serahkan KBC ini, pelayanan ini adalah milik-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan bagi setiap kebutuhan-kebutuhan pelayanan pekerjaan Tuhan di KBC ini. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, mari berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, arahkanlah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dengan Roh Kudus yang semakin akrab dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan datang yang kedua kalinya dan membawa kita ke surga. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, semua yang percaya dan diberkati berkata amin. Puji Tuhan. Tetap antusias, tetap semangat, tetap pandang Tuhan, melangkah dengan berani karena imanmu. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.